warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Patricia. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin mengikuti PBAK tahun 2020 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan membuat video orasi yang bertema solusi keuangan ideal di masa new normal. Apa itu new normal? New normal adalah sebuah perusahaan budaya hidup dalam berperilaku hidup sehat yang dirancang pemerintah agar terbiasa tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona atau COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Menggunakan masker saat berpergian keluar rumah, menghindari kerumunan massa, dan menjaga jarak atau social distancing. Apa aja sih solusi keuangan ideal di masa new normal? Ada 10 solusi keuangan ideal di masa new normal. Yang pertama, tentukan prioritas pengeluaran. Maksudnya apa? Maksudnya, misalnya kebutuhan sehari-hari kalian terpenuhi atau tidak. Kalau sudah bisa belanja kebutuhan pokok, listrik, dan air, coba lihat skala yang lebih luas atau yang lebih besar lagi, misalnya beli bensin, bayar uang sekolah atau kuliah, dan lain sebagainya. Yang kedua, evaluasi jumlah pemasukan. Maksudnya apa? Setiap ada pengeluaran baru, hal utama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi pemasukan. Apakah pemasukan cukup untuk memenuhi kebutuhan lama, baru, atau beberapa yang harus ditutupi untuk bisa memenuhi yang lebih penting. Yang ketiga, cari penghasilan tambahan bila perlu. Maksudnya apa sih? Walaupun telah memasuki era new normal, tidak bisa ada yang menjadi jika semuanya akan stabil seperti biasa. Kalian sudah mulai berjaga-jaga keuangan demi mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk seperti pemotongan gaji atau dipecat. Jadi, coba untuk menjalani pekerjaan lain seperti freelance atau membuka usaha dari sekarang. Yang keempat, miliki dana darurat. Maksudnya apa? Hal ini dapat dimulai dengan memisahkan pemasukan ke dalam rekening yang terpisah sehingga kebutuhan harian dan kebutuhan mendesak tidak tercampur. Yang kelima, alokasi dana untuk alat kesehatan. Alat-alat kesehatan yang diperlukan contohnya masker kain, terus hand sanitizer. Selain alat-alat untuk menjaga kesehatan, kalian juga sebaiknya memberi anggaran lebih untuk menjaga imunitas. Dengan cara apa? Dengan cara membeli makanan yang sehat hingga suplemen. Yang keenam, bijaklah dalam berbelanja kebutuhan. Maksudnya adalah apa itu pemborosan? Pemborosan adalah tindakan yang sangat merugikan di dalam kondisi apapun. Jadinya kalian semua harus bijaklah dalam berbelanja kebutuhan. Yang ketujuh, hindari berhutang. Berhutang selain membuat perencanaan dan menyiapkan dana darurat, kalian mengevaluasi kembali utang dan piutang yang dimiliki. Karena itu berpengaruh sekali dalam solusi itu. Salah satu solusi itu. Kalau hutangnya banyak, gimana mau nyukupi kebutuhan sehari-hari, ya kan? Jadinya harus hindari namanya berhutang.
Kalau bisa jangan sampai ada hutang. Itu. Yang kedelapan, gunakan uang rekreasi untuk hal lainnya yang lebih penting daripada menggunakan uang untuk merencanakan liburan. Ada baiknya memilih untuk hal yang lain yang lebih penting. Misalnya kayak kebutuhan sehari-hari, kayak untuk makan, membeli suplemen kayak tadi tuh, kayak uh, buat imunitas kalian semua. Itu yang lebih penting. Kalau untuk liburan, jangan pas lagi corona kayak gini. Kan kita harus namanya menghindari kerumunan massa, menjaga jarak. Kalau kalian semua itu berrekreasi, sama aja kalian mendapatkan virus itu. Jadinya janganlah namanya berrekreasi. Social distancing dulu aja di rumah masing-masing. Oke, kesembilan, bijak berinvestasi. Maksudnya apa? Investasi pada instrumen yang tergolong mudah dicairkan, seperti deposito, emas, reksadana, dan mata uang asing juga bisa dijadikan pilihan untuk memaksimalkan pemasukan. Kalau kalian punya emas di rumah, itu malah bagus buat investasi di masa tua nanti, buat investasi di saat new normal seperti ini. Bisa. Yang ke-10, diskusi dengan orang yang tepat seputar masalah keuangan. Contohnya apa sih? Contohnya dengan orang-orang terdekat kalian dan atau orang-orang yang profesional. Seperti orang-orang yang profesional pada yang mengerti tentang keuangan tersebut. Kesimpulannya adalah 10 solusi keuangan ideal di masa new normal. Yang pertama, tentukan prioritas pengeluaran. Yang kedua, evaluasi jumlah pemasukan. Yang ketiga, cari penghasilan tambahan bila perlu. Yang keempat, miliki dana darurat. Yang kelima, alokasikan dana untuk alat kesehatan. Yang keenam, bijaklah dalam berbelanja kebutuhan. Yang ketujuh, hindari berhutang. Yang kedelapan, gunakan uang rekreasi untuk hal lainnya. Yang ke-9, bijak berinvestasi. Yang ke-10, diskusi dengan orang yang tepat seputar masalah keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.